Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, sekali lagi pengajaran Yesus di bukit tidak hendak meniadakan perjanjian lama, hukum Taurat, juga pengajaran para nabi, tetapi menggenapinya dalam arti memberi arti yang sebenarnya, sesungguhnya. Kata mata ganti mata dan gigi ganti gigi ada di perjanjian lama. Di Imamat 24 ayat 20 mengatakan patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Lalu di Ulangan pasal 19 ayat 21, jangan merasa kasihan kepadanya, karena itu terjadi hidup ganti hidup, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Satu ayat lagi, Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ketiga ayat di perjanjian lama ini mesti dipahami dalam konteksnya. Konteksnya itu adalah dalam hukum pengadilan. Oleh sebab itu pengertiannya adalah pengadilan harus memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan orang yang diadili. Tujuannya supaya undang-undang ini adalah untuk mencegah balas dendam pribadi. Tetapi ahli Taurat menafsirkannya sebagai hukum pribadi yang menjurus kepada balas dendam. Padahal perjanjian lama sesungguhnya memberikan perintah-perintah ini jelas bertentangan dengan balas dendam secara pribadi. Contohnya di Imamat 19 ayat 18, jangan membalas dendam dan jangan membalas dendam kepada sesamamu, tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan masih banyak lagi ayat Tuhan melarang kita balas dendam. Penafsiran yang salah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi inilah yang diluruskan, dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus memberi petunjuk-petunjuk bagaimana supaya tidak terjadi balas dendam. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Perintah Yesus ini bukan sebagai larangan mutlak penggunaan semua kekuatan termasuk pemerintah, pengadilan, dan polisi. Karena justru konteksnya, jika terjadi ketidakadilan, adalah wewenang pengadilan, pemerintah untuk menegakkan keadilannya. Perjanjian baru mengajarkan bahwa negara adalah institusi ilahi, termasuk di dalamnya pengadilan dan polisi. Roma 13 ayat 1-4, setiap orang harus tunduk kepada penguasa yang lebih tinggi, karena tidak ada pemerintah selain pemerintah yang bukan dari Allah, dan pemerintah yang ada yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa melawan pemerintah, ia menentang ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri, dan seterusnya. Jadi, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, bukan berarti tidak boleh melaporkan kalau ada kejahatan. Justru harus dilaporkan.
Kita tidak usah melawan secara pribadi, tapi laporkan supaya pemerintah sebagai institusi yang ditunjuk Allah menyatakan keadilan seadil-adilnya, sehingga dijauhkan dari dendam pribadi. Mengenai siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Siapa yang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini semua mengajarkan untuk rela, demi kedamaian rela. Tapi ingat sekali lagi konteksnya, supaya tidak terjadi balas dendam pribadi. Kita mesti rela, bahkan rela lebih banyak rugi. Ini semua kiasan, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Rugi lebih banyak. Diminta jubah, berikan bajumu juga. Rela, rugi lebih banyak. Disuruh berjalan, memanggul beban 1 mil, berjalanlah 2 mil. Rela menanggung lebih banyak. Tapi semuanya konteksnya adalah supaya tidak terjadi balas dendam, karena Tuhan melarang kita balas dendam. Jika ada ketidakadilan terjadi, maka laporkan saja kepada pemerintah. Dalam hal ini pengadilan atau polisi, lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah negara kita yang adalah institusi ilahi yang ditugaskan untuk menghukum pelaku kejahatan. Kita tidak usah menghukum, itu bukan tugas kita. Memiliki hati yang pendamai, mau mengampuni, rela menderita kerugian lebih banyak demi kedamaian. Tetapi ingat sekali lagi, ilustrasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini tidak boleh dianggap sebagai piagam untuk setiap tirani, orang jahat, pengemis, preman yang tidak bermoral, menekan kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk melarang balas dendam, bukan untuk mendorong ketidakadilan, ketidakjujuran, atau kejahatan. Cinta sejati peduli pada individu dan masyarakat, mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan dan mempromosikan kebaikan demi kedamaian. Dan perintah Yesus inilah ajaran tentang kasih, bukan kebodohan. Sepertinya kalau ditelan mentah-mentah seperti orang bodoh, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, diminta jubah, kasih bajunya. No, tidak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan tidak bertanggung jawab dan mendorong kejahatan, tetapi kesabaran yang meninggalkan balas dendam. Biarlah kebenaran firman hari ini menolong kita hidup seturut kebenaran-kebenarannya, dan hidup damai, dan hidup bersama orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Walaupun secara akal manusia mungkin sulit dimengerti, kalau kami harus mengalah, rela, menderita lebih demi kedamaian. Tetapi kami percaya akan kebenaran firman-Mu, dan kami memilih untuk taat, karena Tuhan selalu membela firman-Nya. Mereka yang taat kepada firman-Mu dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pemerintah saat ini. Kami berdoa supaya pemerintah makin hari makin baik, berjalan semestinya sebagai lembaga institusi yang Tuhan bentuk, mewakili otoritas Tuhan sebagai pemerintah yang menjaga keadilan dan hukum. Kami berdoa untuk kepolisian, kami berdoa untuk TNI, kami berdoa untuk pengadilan, supaya dibersihkan dari mafia-mafia, dari dusta dan korupsi, sehingga sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyatakan keadilan dan hukum bagi warga negaranya,
betul-betul institusi-institusi ini menjalankan perannya dengan benar. Kami berdoa untuk Kapolri, kami berdoa untuk Mahkamah Agung, pengadilan negeri, semua yang terlibat, para jaksa, para hakim, dapat memutus perkara dengan benar, dengan semestinya. Allah Roh Kudus campur tangan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga ada keamanan, ketentraman, keadilan ditegakkan di negeri Indonesia ini. Berkati pemerintah, presiden kami, Prabowo, wakilnya Pak Gibran, dan staf menterinya menjalankan tugasnya dengan baik, dan Polri juga, TNI, dan juga pengadilan negeri yang berwenang bagi negara ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.